nama saya Dorin Basik-Basik dengan nomor NIM 2401050554 dengan nomor presensi 31. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit etika saat bermedia sosial. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang 8 tips etika bermedia sosial. Yang pertama adalah pengertian etika bermedia sosial. Nah, etika bermedia sosial adalah perangkap normal atau aturan yang tertulis yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip etika bermedia sosial. Prinsip-prinsip etika bermedia sosial ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan. Yang kedua adalah kejujuran, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Nah, yang ketiga adalah kesatuan, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang pribadi. Yang keempat adalah privasi, menghargai dan menjaga privasi orang lain. Yang kelima adalah kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang ketiga adalah contoh etika baik dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang kedua adalah memberikan komentar yang membangun dan positif. Yang ketiga adalah menghormati pendapat orang lain walaupun berbeda. Yang keempat adalah melakukan ujaran kebencian atau hate speech atau pendukungan siber atau bullying, cyberbullying. Yang kelima adalah mematuhi hukum dan kebijakan platform media sosial. Nah, yang keempat adalah contoh pelanggaran etika bermedia sosial. Nah, contoh pelanggaran etika bermedia sosial ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah menyebarkan hoax atau berita hoax atau berita berbohong. Nah, yang kedua adalah melakukan plagiat konten milik orang lain. Yang ketiga adalah menghina atau memprovokasi pihak tertentu. Yang keempat adalah mengunggah konten yang mengandung kekerasan atau pornografi atau sara. Nah, yang kelima adalah membagikan foto atau video orang tanpa izin. Nah, yang kelima adalah dampak negatif jika melanggar etika bermedia sosial. Nah, dampak negatif ketika melanggar etika bermedia sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu secara pribadi. Nah, secara pribadi atau kehilangan reputasi, berkena sanksi hukum, dikucilkan secara sosial. Yang kedua adalah secara sosial atau merusak hubungan antar pengguna, memecah persatuan, menimbulkan kekerasan publik. Nah, yang ketiga adalah secara hukum, terjerat UU ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Nah, yang keenam adalah tips menerapkan etika bermedia sosial. Nah, tips etika bermedia sosial ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pikirkan sebelum posting. Nah, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Yang kedua adalah jangan ikut-ikutan menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan media sosial untuk hal positif atau belajar, berbagi inspirasi, promosi atau usaha dan lainnya. Yang keempat adalah selalu mengupdate literasi digital dan media sosial. Nah, yang ketujuh adalah landasan hukum terkait dengan etika bermedia sosial di Indonesia. Nah, landasan hukum terkait dengan etika bermedia sosial di Indonesia ini dibagi menjadi 2, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perubahan UU tahun UU nomor
nomor 19 tahun 2016. Nah, yang kedua adalah pasal tentang pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, yang kedelapan adalah pembelajaran etika bermedia sosial di sekolah. Pembelajaran etika bermedia sosial di sekolah ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah bisa integrasikan dalam mata pelajaran PKN Bahasa Indonesia dan Informatika. Yang kedua adalah melalui kegiatan literasi digital, diskusi, studi kasus, dan simulasi debat sehat media sosial. Nah, itu adalah 8 tips etika bermedia sosial dengan baik. Nah, saya mengajak teman-teman untuk mari kita menggunakan 8 tips ini dengan baik dalam menggunakan media sosial. Selamat.